Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan menginfakkan harta. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Keterangan sempit atau lapangnya rezeki itu datanya dari Allah SWT. Lapangnya rezeki terjadi bukan karena kita tidak membelanjakan harta. Dan sempitnya rezeki bukan karena kita banyak membelanjakan harta. Bahkan harta apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah SWT, balasannya pasti diperoleh di akhirat. Bahkan di dunia kebanyakan juga memperoleh balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam meriwayatkan firman Allah SWT, "Wahai hamba-hambaku, aku telah memberimu kenikmatan dengan kurniaku dan aku meminta pinjaman dari kalian. Maka barang siapa yang mau memberi kepadaku dengan sukarela dan dengan semangat, aku akan mempercepat balasnya di dunia. Dan di akhirat akan aku simpan pahala untuknya. Dan barang siapa memberi dengan tidak senang, tetapi dengan terpaksa, aku akan mengambil darinya apa yang telah aku berikan kepadanya. Tetapi jika kemudian ia bersabar atasnya dan mengharap pahala, aku akan mewajibkan rahmatku ke atasnya. Dan aku akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Dan aku akan mengizinkan kepadanya untuk melihatku betapa besar karunia Allah SWT. Bahkan ketika seseorang memberi dengan tidak senang, tetapi kemudian ia bersabar ketika harta itu diambil dengan paksaan, maka Allah SWT akan memberikan pahala kepadanya. Padahal jika ia memberikannya tanpa kerelaan hati, Allah SWT tidak akan mengambil kembali kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan pahala? Betapa luas kasih Allah SWT kepada hambanya. Hasan berkata bahwa ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat ini, beliau bersabda, apa saja yang kalian belanjakan untuk ahli keluarga, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kikiran, maka semua itu di jalan Allah SWT. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang di tempat yang dianjurkan oleh syariat akan mendapatkan gantinya dari sisi Allah SWT, kecuali yang dibelanjakan untuk membangun rumah atau maksiat. Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang atas dirinya dan keluarganya itu juga sedekah. Dan apa saja yang dibelanjakan seorang muslim untuk menjaga harga dirinya adalah sedekah. Dan apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang muslim yang sesuai dengan syariat, maka Allah SWT bertanggung jawab untuk memberikan balasnya, kecuali yang dibelanjakan untuk dosa dan bangunan. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW bahwa setiap pagi dua malaikat berdoa kepada Allah SWT. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak membelanjakan
artinya di jalan Allah. Alhamdulillah, apa saja dan kita akan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan berailin. Amin.